PDI Perjuangan, sehingga menurut pelapor merupakan pelanggaran terhadap prinsip integritas serta prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsa Utama adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan kata lain, kedudukan hakim terlapor sebagai Ketua Umum PA GMNI bukanlah merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor. 5.10 menimbang terhadap hal-hal lain dan selebihnya, terutama dalil-dalil yang secara eksplisit meminta Majelis Kehormatan mengoreksi putusan-putusan Majelis Kehormatan sebelumnya, sehingga Majelis Kehormatan saat ini seakan-akan diminta untuk menjadi majelis banding terhadap putusan-putusan Majelis Kehormatan tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena selain tidak ada relevansinya, Majelis Kehormatan saat ini tidak memiliki kewenangan demikian. Baik, saya lanjutkan. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya ada koreksi sedikit pada poin 5.10. Menimbang terhadap hal-hal lain dan selebihnya, terutama dalil-dalil yang secara implisit meminta Majelis Kehormatan mengoreksi putusan Dewan Etik, sehingga Majelis Kehormatan saat ini seakan-akan diminta untuk menjadi majelis banding terhadap putusan Dewan Etik, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena selain tidak ada relevansinya, Majelis Kehormatan saat ini tidak memiliki kewenangan demikian. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi in casu prinsip integritas dan prinsip kesopanan dan kepantasan dalam Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan pelapor. Amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan: 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dengan penyampaian pendapat berbeda atau dissenting opinion dari hakim terlapor dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU 2020 angka Romawi 2021 tahun 2023. 2. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkait dengan kedudukan hakim terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9:52 oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota.